pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Tiga mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di kantor Bupati Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai saling dorong antara massa demo dengan petugas. Massa memaksa masuk kantor Bupati menuntut ditutupnya tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Sidrap. Demo digelar pasca viralnya video DJ Natalie Horser yang disawer uang saat tampil di salah satu tempat hiburan di Sidrap. Para pengunjuk rasa juga menandatangani spanduk dukungan pencabutan izin dan penutupan tempat hiburan malam yang melanggar norma agama.
Video, DJ Natali tampil di panggung sambil disawer puluhan lembar uang oleh pengunjung. Total uang saweran sampai senilai 150 juta rupiah. Masyarakat Sidrap menilai aksi tersebut mencoreng nama Kabupaten Sidrap yang dikenal religius. Ya, ini tidak sesuai adab dan etika orang Sidrap. Apalagi program kami setelah terpilih, program Sidrap religius, Sidrap berkah. Jadi sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan. Maka aspirasi itu tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPR dan Komisi 1 dan pimpinan DPR lainnya. Maka segera kami tindak lanjuti aspirasi tersebut untuk mengundang para pemilik tempat hiburan supaya ya mengecek izin-izinnya. Kalau tidak berizin, maka kami mohon maaf untuk melakukan tindakan tegas. Aksi sawer uang terhadap DJ Natali Holster ini juga dikecam sejumlah ormas Islam. Mereka mendesak polisi mengusut tindakan pidana pihak yang terlibat dalam aksi tersebut. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang pengunjung Jatim Park terlempar saat sedang naik wahana pendulum. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil laporkan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Baris Krim Polri atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Artis Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya di Komisi Yudisial. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari informasi terkait mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang melaporkan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana ke Baris Krim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong atas pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Baris Krim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM.
Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus dugaan perselingkuhan yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan model majalah dewasa Lisa Mariana terus bergulir. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini pasangan Lisa Mariana membantah bahwa anak Lisa adalah anak RK. Akhir Maret lalu, kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana menghebohkan jagat maya. Dalam beberapa keterangannya di media sosial, model Lisa Mariana mengaku berpacaran dengan RK dan bahkan memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Tak lama setelah menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana pun muncul. Dengan mengejutkan, Lisa mengaku mempunyai anak dari RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Tak hanya itu saja, Lisa Mariana bahkan menyebut mendapatkan uang 100 juta dari Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya. Menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID, kan saat itu kan COVID ya. Polri foto. Isinya uang, di bawahnya uang. Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya nggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan, karena saya nggak berani pulang kala itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta. Sementara pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar membantah tuduhan Lisa Mariana. Enggak, itu bohong, tidak ada. Karena mekanisme kan jelas, kan begitu. Jadi sekali lagi, kami kan sudah sampaikan tadi bahwa proses tes DNA seyogianya, ingat sekali lagi, seyogianya itu melalui proses pengadilan. Karena itu melalui proses implikasi. Jadi bagian dari proses hukum yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tentunya kesepakatan kedua belah pihak, ya kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja Pak. Hari ini saya bilang tadi Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Sepekan setelah Lisa Mariana muncul ke publik, muncul pria bernama Ravelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Ravelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA adalah anak Ridwan Kamil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria bernama Ravelino Tuase mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, Ravelino memastikan anak Lisa adalah darah dagingnya, bukan anak Ridwan Kamil. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LN terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021,
klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi, pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Libur panjang wisatawan mulai memadati kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan mengular hingga 1 km. Seperti inilah situasi kemacetan lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor pada pagi tadi. Antrian kendaraan mengular hingga 1 km didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta. Sejumlah personil kepolisian dari Satlantas Polres Bogor dikerahkan untuk mengamankan kelancaran jalur wisata puncak. Sementara untuk mengurai kemacetan, skema rekayasa lalu lintas dengan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Sementara di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, arus lalu lintas juga terpantau padat pada Sabtu pagi. Titik kepadatan terlihat di Simpang Ledeng, Bandung menuju Lembang. Kepadatan kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dari kawasan Jabodetabek. Polres Cimahi pun memberlakukan sistem satu arah atau one way secara situasional untuk mengurai kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui arus lalu lintas di masa libur panjang kali ini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan kami Salam Pulungan, Salam Rahmat maksud kami pemirsa, di Simpang Gadok Puncak Bogor dan juga Yuwono Wahyu di Simpang Betrix Lembang, Jawa Barat. Kita ke Salam terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang rekan Salam. Apakah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di puncak pada pagi atau siang hari ini? Ya, betul sekali Pram dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini sudah terpantau ramai lancar. Usai tadi diberlakukan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Karena tadi terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Karena nampaknya ini puncak masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu libur panjangnya bersama dengan keluarga ataupun juga kerabat terdekatnya. Bahkan kalau dari pantauan kami di lapangan, Pram dan juga pemirsa, bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi plat B asal Jakarta. Dan memang tentu berbeda situasinya, Pram dan juga pemirsa, kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kepadatan arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat ini, yang bahkan kemacetan tadi terjadi hingga hampir 1 km. Dan memang rencananya juga dari pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor ini akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan juga ganjil genap secara situasional. Jika nantinya mulai terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas ataupun juga antrian kendaraan ini sudah menyentuh hingga di pintu keluar gerbang tol Ciawi. Dan dari Satlantas Polres Bogor sendiri juga menerjunkan
sejumlah personilnya untuk mengamankan kelancaran bagi para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Pram. Baik, kita tahan dulu sebentar rekan salam, kemudian kita akan beralih ke Yuwono di Simpang Beatrix Lembang. Selamat siang rekan Yuwono, seperti apakah pantauan lalu lintas saat ini di sana? Selamat siang, Pram dan pemirsa. Arus lalu lintas pada libur Isra Masih di kawasan wisata Lembang sempat mengalami kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang. Namun kepadatan itu tidak berarti dibandingkan dengan libur-libur biasa. Arus lalu lintas masih berjalan ramai lancar. Untuk mengatasi kepadatan, polisi sudah menyiapkan anggotanya di titik-titik kerawanan. Hingga saat ini arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang masih terpantau ramai lancar. Tidak ada penumpukan, tidak ada kemacetan. Hanya sekali-kali tersendat. Begitu, Pram. Oke, Yuwono, kalau ada pengalihan arus lalu lintas, apa yang akan dilakukan oleh petugas di sana? Ya, jika terjadi kepadatan, Satlantas Polres Cimahi sudah melakukan CBCB one way, termasuk penggunaan jalur-jalur alternatif, baik jalur jalan Masturi maupun Lembang maupun Subang. Bagi masyarakat yang tidak ingin terjebak macet yang akan pulang ke Jakarta dihimbau untuk mempergunakan jalur Subang atau Pasteur, tak perlu kembali ke Lembang. Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak karena Yuwono Wahyu langsung dari kawasan Lembang, dan sebelum tadi rekan kami Aslam Rahmat langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Kami akan membahasnya pemirsa bersama pakar hukum Islam. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Asia. Ya, pemirsa, seorang anggota polisi dari Polres Pangkep digerebek oleh Satuan Propam Polres Goa usai dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain di salah satu indekos di Goa, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, anggota Polres Pangkep tersebut tertangkap basah sedang berduaan di dalam indekos. Satuan Propam dan unit SPKT Polres Goa menggerebek Bribka AI, seorang anggota Polres Pangkep yang dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain berinisial EF berusia 37 tahun di sebuah indekos di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Alhasil saat digerebek, Bribka AI kedapatan sedang bersama wanita lain di kamar kos. Ironisnya, wanita yang diduga pasangan selingkuh Bribka AI ini berdalih hanya numpang buang air kecil di kamar kos tersebut. Bu, bisa jelaskan sedikit Bu tentang ini apa ini Bu? Numpang nggak kencing kok dong. Tapi penggerebekan anggota polisi yang diduga sedang selingkuh dengan wanita lain ini dilakukan petugas pada Rabu malam atas laporan dan kecurigaan istrinya. Kasus dugaan perselingkuhan ini pun sempat viral di media sosial. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, kami langsung turun bersama-sama dengan Satreskrim Polres Goa dan juga dari Sipropam dari Polres Goa untuk melakukan pengecekan. Dapat kami sampaikan pula ketika tiba di lokasi ataupun di TKP, ternyata betul memang ada satu pasang yang memang bukan pasangan suami istri yang sah. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan pengamanan dan kita juga sudah koordinasi tentunya dengan Polres daripada Polres Pangkep seperti itu. Usai penggerebekan, Bribka AI langsung dibawa ke Mapolres Goa dan selanjutnya diserahkan ke unit Propam Polres Pangkep, Sulawesi Selatan untuk dilakukan penindakan. Sementara EF, wanita pasangan selingkuhan Bribka AI, masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya.
Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Gitu. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait masalah ini, kita membahasnya bersama Profesor Mesraini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktu untuk bersama kami di iNews yang kali ini. Sudah ramai sekali diperbincangkan terkait ketok palu cerai antara Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang diduga tidak adil dari pihak wanita. Kalau Profesor melihat kasus ini yang dilakukan oleh Paula, apakah sudah tepat atau belum, Profesor? Apa yang dilakukan oleh Mbak Paula itu memang hak beliau untuk menuntut hak pengasuhan anak. Karena memang di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yang dijadikan sebagai rujukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama, sesungguhnya di pasal 105 itu disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz istilahnya, atau kalau dalam bahasa ininya ada belum berumur 12 tahun itu adalah hak ibunya gitu kan. Kemudian kalau anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun itu diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak asuh. Namun demikian, di dalam pasal 156 huruf C kompilasi hukum Islam, seorang ibu itu dapat juga kehilangan hak asuh anaknya sekalipun anak itu masih berumur belum 12 tahun apabila si anak tadi itu tidak terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya apabila diasuh oleh ibunya. Nah, dengan demikian atas dasar permintaan dari kerabat anak, Pengadilan Agama bisa saja memindahkan hak asuh pada kerabat lain yang mempunyai hak asuh pula. Demikian, Mas. Oke, Profesor, kalau dalam hukum Islam sendiri, Profesor, ada nggak sih ruang untuk mempertanyakan integritas hakim ini jika putusan dirasa tidak adil? Sebenarnya kalau saya mencoba mengamati apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini sudah tepat sesungguhnya bahwa seorang ibu itu bisa kehilangan hak asuh meskipun anaknya masih belum berumur 12 tahun ketika
dia tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa penyebab perceraian ini seperti apa itu kan kita bisa mengikuti ya. Nah, saya yakin dan percaya majelis hakim sudah mempunyai bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa kemungkinan ibu bisa kehilangan hak asuh tadi itu, gitu. Oke, soal hak asuh Profesor, karena hakim memutuskan ini untuk hak asuh dibagi secara adil 2 minggu di Paula dan juga 2 minggu untuk pihak Baim Wong. Kalau Anda lihat apakah ini biasa di hakim lakukan untuk memutuskan soal hak asuh anak bersama-sama? Jika memang terjadi kesepakatan, sebenarnya gini, berkaitan dengan pengasuhan anak, yang harus lebih dikedepankan itu adalah aspek kemaslahatan anak. Anak itu akan lebih maslahat ikut ibunya atau ikut ayahnya. Jika memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mereka bisa saja menyepakati tanpa melibatkan majelis hakim sesungguhnya, gitu kan. Antara ayah dan ibu menyepakati bagaimana pembagiannya, gitu. Tapi ketika tidak terjadi kesepakatan, mereka mengajukan ke pengadilan agama, kemudian hakim memutuskan, dan itulah yang dipatuhin. Kalau memang majelis hakim menyebutkan 2 minggu ikut ibu, kemudian 2 minggu ikut ayah, ya kalau memang itu yang terbaik untuk kepentingan perkembangan fisik psikis si anak, ya kalau saya yakin dan percaya majelis hakim pasti sudah mempunyai bukti-bukti kuat untuk memberikan keputusan ada pembagian secara adil seperti itu, gitu. Oke, dan lebih menghebohkan lagi, Profesor, ini dalam putusannya kemarin kepada Paula, hakim menggunakan kata selingkuh dan durhaka kepada suami. Nah, kalau Anda lihat seperti apa? Apakah sudah tepat, apakah melanggar etik? Kalau memang alasannya seperti demikian, memutuskan ya, bukan saya ya, dalam bahasa fikih, dalam bahasa hukum Islam itu disebut dengan istilah istri yang nusyush. Istri yang nusyush, yang membangkang, gitu kan. Kalau memang itu terbukti, maka ketika terjadi perceraian tadi itu akan ada indikasi bahwa istri tidak akan mendapatkan hak mut'ah, istri tidak akan mendapatkan hak nafkah idah. Jika memang itu tidak, kita melihat dari putusan itu, gitu kan. Jika dengan dalam putusan itu tidak ada hak mut'ah, hak nafkah idah, berarti ada indikasi memang terbukti istrinya nusyush, melakukan pembangkangan, ketidaktaatan, atau mungkin tadi itu perselingkuhan yang diekspos oleh media, bisa saja itu terbukti. Kalau itu memang terbukti, dan itu jadi indikasi menguatkan hakim untuk menghilangkan hak asuh dari secara full dari ibu, walaupun anak masih belum berumur 12 tahun, gitu. Jadi menurut Profesor, ini yang dikatakan oleh majelis hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya adalah menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Oke, ini kalau memang terbukti kata Profesor. Kalau Profesor bilang ini bagaimana hukum Islam ini mengatur perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian termasuk dalam hal bukti dan juga saksi, Profesor? Ya. Sebenarnya dalam persoalan hak asuh anak menurut hukum Islam, justru sebenarnya Islam itu lebih berpihak terhadap istri, terhadap perempuan daripada suami. Nah, karena tadi itu dipatok bahwa hak asuh anak bagi yang belum berumur 12 tahun atau belum mumais menurut fikih itu adalah hak ibunya. Itu hukum asalnya. Selama ibu tadi itu bisa menjamin kemaslahatan jasmani dan rohani anak, gitu kan. Tidak diberikan kepada ayah, jadi nampak sesungguhnya perlindungan utama itu ada di perempuan. Tapi ketika ternyata perempuan, ibu tadi itu tidak bisa menjamin kemaslahatan anak secara full, baik jasmani ataupun rohani anak, ketika itulah hak dia bisa dicabut. Nah, jadi Islam sangat adil, Islam sangat adil terhadap perempuan. Saya lihat undang-undang perkawinan di Indonesia juga sangat adil terhadap perempuan dalam hal pengasuhan anak ini. Iya, Profesor, jika ini kan Paula Verhoeven dari pihak Paula Verhoeven bahkan sampai menangis mengatakan bahwa dia menolak dikatakan sebagai durhaka ataupun selingkuh. Nah, ini jika seorang istri merasa difitnah atau dirugikan dalam proses sidang cerai, apakah yang dianjurkan dalam hukum Islam seharusnya? Oke. Kalau memang itu sudah diputuskan dan ternyata di sini termohonnya adalah Mbak Paula tadi menolak, beliau kan bisa melakukan upaya hukum banding. Nanti akan ada pemeriksaan lagi kan pada PTA kalau banding. Kalau nanti diputuskan banding beliau masih belum puas kan bisa ke kasasi lagi ke Mahkamah Agung, seperti itu. Jadi ada hak kok
kalau seandainya kemarin itu Mbak Paula memang tidak menerima putusan dari Majelis Hakim Jakarta Selatan, beliau punya hak kok untuk melakukan upaya hukum banding. Oke, terakhir Profesor, mungkin lalu apa harapan Anda terhadap peran Komisi Yudisial dalam mengawasi pengadilan agama ini, yang dimana Paula Verhoeven melaporkan ke Komisi Yudisial agar tetap menjaga integritas hukum Islam ini tetap berjalan? Kalau memang nanti KY kan memang punya hak ya untuk mengawasi kinerja hakim. Kalau jika memang terbukti nanti Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada melanggar integritas, ya KY silakan saja seperti itu kan, melakukan bagaimana aturan yang sesungguhnya, sanksi kode etik dan seterusnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau saya yakin dan percaya, walaupun saya belum membaca secara khusus seperti apa yang dilaporkan oleh Mbak Paula ke KY gitu kan, tapi dari yang disampaikan Mas tadi itu, karena ada pelanggaran integritas itu, ya silakan saja diproses oleh KY. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Mesraini dari Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta. Kami masih menantikan seperti apa kelanjutannya, dan agar ini juga berjalan dengan baik hukum Islam dan terkait juga tentang kehidupan pernikahan. Terima kasih banyak Profesor, dan selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan oknum dokter tersebut langsung menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Aksi bejat pelaku terjadi di sebuah kamar indekos yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 April lalu. Pelaku sendiri diketahui adalah tetangga kamar di indekos yang ditempati korban. Polisi telah menetapkan MA sebagai tersangka. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Oh, diamankan sendiri sama korban? Iya, benar. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatan. Di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSAS Bandung, muncul fakta baru. Salah satunya adalah Satpam RSAS yang diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad Priguna Anugrah Pratama diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS.
Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, setelah beberapa hari viral di media sosial, Q, selebgram asal Bandung, Jawa Barat, membuat laporan ke polisi terkait dugaan kasus pelecehan oleh Dr. Y. Ya, pemirsa, inilah Q, selebgram asal Bandung yang tiba di Kota Malang dan langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Malang Kota pada Jumat sore. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Q membuat laporan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum Dr. Y. Kuasa hukum mengaku membawa sejumlah bukti atas tindakan dugaan pelecehan yang dilaporkan. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi. Sementara itu, pemirsa, manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku pada polisi. Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Remaja berusia 13 tahun yang terjatuh dari wahana pendulum di Jatim Park mengalami patah 2 tulang di kaki kanannya dan retak di 2 jari tangan. Ravan Dias Putra Atmadi, remaja 13 tahun ini belum bisa beraktivitas normal karena mengalami patah 2 tulang paha kanan akibat jatuh dari wahana bermain pendulum di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Ia mengaku saat itu bersama kakak dan 2 sahabatnya naik wahana 360 pendulum. Saat wahana tersebut berputar dan di ketinggian 15 meter, sabuk pengaman yang digunakannya tiba-tiba lepas sehingga korban bergelantungan dan kemudian terjatuh. Kenapa ya, Pak? Sementara itu, Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian pada kasus kecelakaan wahana wisata pendulum di Jawa Timur Park 1 yang mengakibatkan pengunjung terlempar dari ketinggian 15 meter. Polisi sudah mengolah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi, yaitu korban, orang tua korban, operator, kapten operator, tim medis, dan juga pengelola. Polisi juga menghentikan sementara operasional wahana pendulum sampai penyelidikan selesai.
Kita datang dan kita melaksanakan olah TKP itu sebetulnya untuk alat pengaman ini sebetulnya bisa digunakan. Dan itu dicek oleh operator bahwa itu pada saat itu ketat. Namun seiring dengan berjalannya waktu wahana ini berputar dan sebagainya, dia beroperasi dunia, mungkin terjadi kekacauan. Itu yang masih kita cari. Apa penyebabnya ini? Apakah ada human error? Ataukah memang alat ini yang butuh untuk dilaksanakan man-stand dan itu tidak dilakukan oleh pihak Jatim Park? Ataukah ada... Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 Pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Part 1 terlempar saat naik wahana 360 Pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk pertanggung jawabannya seperti apa, Bu? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen Jatim Park. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Polres Batu masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa kita sudah terhubung dengan rekan kami Denny Irwansyah yang kini berada di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Selamat siang rekan Denny. Pantauan Anda di lokasi rekan Denny, ya, pantauan Anda di lokasi rekan Denny, apakah wahana-wahana yang berada di Jatim Park 1 ini tetap beroperasi seperti biasa? Baik, Bang. Saat ini saya sedang berada di depan Jawa Timur Park 1, tepatnya di wisata yang di dalamnya terdapat salah satu wahana yang namanya 360 Pendulum. Baik, Ram, bisa saya jelaskan bahwa sebagai salah satu tempat favorit wisatawan yang berkunjung ke Batu, saat ini masih ramai dan penuh suasana memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini. Kemudian juga semua wahana masih buka, hanya wahana wisata 360 Pendulum yang ditutup karena pasca peristiwa 8 April lalu. Demikian, Pram. Oke, bagaimana dengan respon terbaru dari JTP terkait pendulum tersebut? Apakah memang ada kerusakan di mesinnya atau seperti apa? Baik, untuk Jawa Timur Park sendiri kemarin melalui manajer marketingnya menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan pendulum. Bahkan sebelumnya juga dicek, bahkan keterangan dari pengunjung yang terlempar juga bahwa dia merasakan yang ketat. Namun tiba-tiba saat memasuki putaran keempat itu tiba-tiba terlepas. Jawa Timur Park menyerahkan semua proses yang penyidikan kepada kepolisian, namun mereka juga memastikan bahwa tidak ada masalah pada peralatan wahana mereka. Kalau dari pantauan Anda rekan Denny, pasca insiden kemarin ini apakah tingkat kunjungan berkurang di sana imbas dari kecelakaan atau tidak berpengaruh sama sekali? Baik, kalau dari pantauan saya sebagai salah satu tempat wisata ini termasuk yang pertama di Kota Batu. Ini sampai saat ini menjadi favorit dan tadi nampak banyak sekali pengunjung datang baik keluarga maupun rombongan untuk berwisata di Jawa Timur Park 1 ini, Pram. Oke, jadi tidak menyurutkan para wisatawan untuk tetap berlibur ke JTP ya, rekan Denny ya. Kalau sejauh ini rekan Denny, update informasi terbaru dari korban seperti apa sejauh ini? Setelah menjalani penanganan di rumah sakit yang dipilih sendiri oleh pihak keluarga dan tim dokter yang dipilih sendiri, sekarang korban sedang menjalani perawatan di rumah. Tentunya dengan kemarin juga dikontrol oleh Dinas Kesehatan Kota Batu yang datang ke rumah korban. Untuk sementara yang dilaporkan adalah korban mengalami 2 patah tulang di paha kanan dan
2 jari tangan kanan. Oke, ini pemulihannya cukup sangat lama sekali. Diperkirakannya rekan Denny, bagaimana pertanggungjawaban dari JTP itu sendiri kepada korban? Baik, kemarin disampaikan Jawa Timur Pak siap untuk bertanggung jawab. Bahkan sejak kejadian Jawa Timur Pak mengaku sudah melakukan evakuasi, memberikan pelayanan rumah sakit pertolongan pertama dan menyerahkan semuanya kepada keluarga mau memilih perawatan seperti apa untuk mereka bertanggung jawab sampai ini korban kembali pulih seperti sedia kala. Oke, baik, terima kasih banyak Denny atas informasinya. Kami masih menanti update terbaru dari lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya disetrumin Pak di badan saya, saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa, pokoknya intinya saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, seperti biasa di segmen selanjutnya, Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafa Atisuryo. Halo, selamat siang Syafa. Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Usai jeda akan ada informasi ini mengenai ada seorang pemuda asal Bekasi, Jawa Barat tewas mengenaskan saat bekerja di Kamboja. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.
Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, sebuah video aksi joget di sebuah pesta pernikahan di Kota Padang viral di media sosial dan dikecam masyarakat. Dalam video, 2 wanita berpakaian minim menerima saweran dari sejumlah warga, diantaranya anak di bawah umur. Dalam video berdurasi 29 detik ini, 2 wanita biduan organ tunggal di sebuah pesta pernikahan di daerah Gunung Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, berjoget dengan pakaian menyerupai pakaian dalam. Tampak juga sejumlah warga yang diantaranya adalah anak-anak di bawah umur ikut menyawer sang biduan. Video tersebut pun viral dan dikecam netizen. Terkait viralnya video tersebut, pihak kepolisian dari Polsek Lubuk melakukan pemeriksaan terhadap sang biduan dan penyelenggara pesta pernikahan. Pihak kepolisian sudah memeriksa 3 orang yang saat ini berstatus saksi. Kemarin pihak penyelenggara perkawinan juga menyesalkan adanya kejadian tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat Lubek ataupun Kota Padang dengan ada kejadian tersebut, karena memang hal tersebut tidak diharapkan terjadi. Selanjutnya seperti apa, Komandan? Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Apabila nanti ada unsur pidananya, mungkin akan kami tindak lanjuti. Di dalam video tersebut ada anak kecil yang masih berusia di bawah umur. Apakah itu masih kami dalami? Masih dalam. Kini baik pemilik hajatan dan pemilik organ tunggal telah jalani pemeriksaan. Hajatan yang berlangsung di Kelurahan Gurun Lawehnan, Kecamatan Lubuk Begalung ini dikecam masyarakat karena menampilkan unsur pornografi. Dari Padang, Sumatera Utara, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemuda asal Bekasi, Jawa Barat tewas mengenaskan saat bekerja di Kamboja. Korban yang merupakan pekerja migran ilegal diduga mendapat tindakan penganiayaan di tempat kerja karena ditemukan luka di sekujur tubuh. Ihwan Sahab, seorang pemuda asal Bekasi, meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Kabar duka didapat keluarga korban pada 14 April lalu setelah mendapat telepon dari salah satu rumah sakit di Kamboja. Dari foto-foto yang dibagikan pihak rumah sakit, terdapat sejumlah luka di tubuh korban. Menurut kakak korban, sebelum meninggal korban sempat berkomunikasi dengan keluarga. Korban bercerita dirinya mendapat penganiayaan di tempatnya bekerja. Menurut kakak korban, Ihwan bekerja di perusahaan scamming atau kejahatan penipuan cyber asal Indonesia sejak awal 2024. Dirinya diduga dianiaya karena tidak mencapai target. Dia jujur sih, dia ngomong kerjanya itu sebagai scam. Marketnya itu orang Indonesia. Gitu. Scammer ya. Dari awal pun dia ngomong emang kerjanya itu scammer. Nggak di judul, nggak di yang lain-lain itu. Oke, dia ngomongnya scammer. Pas awal-awal bulan itu dia bilang kayak gitu. Tapi dari awal dia berangkat itu bilangnya itu dia resmi diberangkatin dari perusahaannya dia yang dulu gitu, dimutasi lah ibaratnya ke Kamboja. Bilang ke orang tua seperti itu. Keluarga mengikhlaskan jasad korban dimakamkan di Kamboja karena prosesnya cukup lama dan biayanya juga besar jika harus dipulangkan ke Indonesia. Selain Ihwan, terdapat satu lagi TKI ilegal asal Banyuwangi yang meninggal di Kamboja, diduga dianiaya di tempat kerja. Sementara itu ditemui di Yogyakarta, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut 95% pekerja migran ilegal asal Indonesia alami kekerasan. Dirinya mengimbau apabila hendak bekerja ke luar negeri harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara.
Dan jangan mudah teriming-imingi promosi yang diberikan di media sosial. Dan 95% kasus terhadap pekerja migran Indonesia itu dari yang unprocedural, yang ilegal. Makanya saya selalu bilang, kalau mau bekerja di luar negeri, yang pertama ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara. Yang kedua, jangan mudah teriming-imingi oleh promosi yang ada di media sosial. Abdul Qadir juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri sudah mempunyai standar dan program terkait kewenangan perlindungan bagi TKI. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan untuk semua jenis kelamin pada 24 April, bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda berwisata ke Danau Alam yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, yaitu Ranu Regulo di Lumajang, Jawa Timur. Terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, danau ini menawarkan keindahan alam yang menenangkan. Seperti inilah keindahan Danau Ranu Regulo, sebuah surga tersembunyi di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Berada di ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, suasana di sini begitu sejuk dan alami dengan pepohonan cemara yang mengelilingi danau. Selain menjadi destinasi favorit para pendaki sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, Ranu Regulo juga menjadi tempat berkemah yang nyaman. Udara yang segar, suara alamnya menenangkan, serta pemandangan yang memanjakan mata membuat tempat ini sangat cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Air di danau yang jernih menciptakan refleksi yang sempurna antara langit dan permukaan air, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Udaranya mungkin kali ya, terus pemandangannya yang adem, sepi dan tenang.
Kalau dananya gimana? Dananya bagus banget sih, cocok untuk foto-foto ya, bersih. Dan untuk dulu. Hawanya dingin, bagus, tempat-tempatnya juga bagus juga. Cocok buat ini ya, foto-foto. Iya. Jika berkunjung ke sini, Anda wajib membawa jaket tebal karena suhu saat malam hari bisa mencapai 5 derajat Celcius. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kebijakan murur dan tanazul akan diterapkan pada penyelenggaraan puncak ibadah haji tahun 2025. Langkah ini dilakukan sebagai cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Musdalifah. Kementerian Agama Republik Indonesia akan menerapkan kebijakan murur dan tanazul pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Langkah ini dilakukan sebagai cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Musdalifah. Murur merupakan skema ketika jemaah melintas di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah tanpa bermalam. Sementara tanazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jemaah untuk tidak menginap di tanah Mina, melainkan menginap di hotel yang telah disiapkan yang berada di dekat dengan lokasi melempar jumroh atau jamarat. Pada musim haji tahun ini, akan ada 38.000 jemaah yang akan mengikuti skema ini. Di Mina. Nah, di Mina karena memang jumlah kawasan ya memang segitu-segitunya dari dulu ya, sehingga memang mau tidak mau juga harus kita kurangi kapasitasnya. Nah, ini tahun ini ada rencana yang mudah-mudahan juga berjalan dengan skenario tanazul. Jadi tanazul itu nanti ada jamaah ada sekitar kemarin kalau nggak salah 38.000 ya. 38.000 yang ditargetkan nanti jamaahnya itu tidak menginap di tenda, Pak. Mabit tetap di Mina. Mabit tetap di Mina, tapi mereka menginap di hotel yang ada di sekitar Jamarot. Kebijakan murur dan tanazul telah melalui proses kajian, di mana hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan disetujui oleh ormas-ormas Islam besar di Indonesia. Dari Jakarta, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, ajang bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung digelar Sabtu pagi. Selain mempertemukan pesepeda dari seluruh komunitas, ajang ini juga bertujuan menjadikan kota Jakarta sebagai destinasi olahraga internasional. Acara Goes bertemakan Silaturahmi Ride 2025 digelar di Jakarta pagi tadi. Ajang bersepeda bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini juga mengajak 400 peserta goes sejauh puluhan meter di sejumlah rute dari Balai Kota hingga Bundaran Senayan. Selain menggemari olahraga sepeda, Pramono Anung juga menilai komunitas sepeda di Jakarta begitu besar, sehingga ajang ini dapat mempertemukan seluruh komunitas dan kota Jakarta sebagai destinasi olahraga internasional. Jakarta harus menjadi destinasi sport untuk semua cabang olahraga. Makanya saya secara khusus mengundang Pak Okto ini untuk hadir karena beliau adalah Presiden Olimpiade, sehingga dengan demikian untuk ke depan kita bersama-sama akan menggalakkan olahraga yang di Jakarta, tidak hanya lari, tidak hanya sepeda, tetapi cabang-cabang difabel pun kami bersedia untuk menjadi tuan rumah dari berbagai event internasional. Ajang yang berlangsung sejak pukul 5.30 hingga pukul 8 pagi tadi diberlakukan rekayasa lalu lintas di 28 titik jalan protokol, terutama di kawasan Bundaran Patung Kuda hingga Bundaran HI dengan sistem buka tutup secara situasional. Dari Jakarta, Syahrizal Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik untuk perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan untuk semua jenis kelamin pada 24 April, bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda, perempuan, warga Jakarta dan sekitarnya. Pada peringatan Hari Kartini 21 April nanti, seluruh perempuan akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi kaum perempuan secara gratis adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Long Rapid Transit atau LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April nanti, Pemprov DKI Jakarta juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal untuk laki-laki dan perempuan. Penggratisan ini juga sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M, Alam Sutera, Tangerang. Siapapun selama dia perempuan, naik transportasi di Jakarta gratis. Kecuali yang taksi ya, karena taksi kan bersifat personal. Tetapi naik LRT, MRT, Transjakarta itu kita gratiskan. Nah, untuk tanggal 24 April itu adalah hari yang disebut dengan hari transportasi. Maka tanggal 24 April kami akan meluncurkan trayek baru dari Blok M ke Alam Sutera. Dan pada saat itu juga kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Meski begitu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar penumpang tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga di dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.